오 대박! 공감이 220명 대 200명. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Study Group. Tanpa berlama lagi, episode 8, mari kita review. Sehyeon dan Haewon kehilangan kontak dengan Jun dan Jiwoo. Duh, kira-kira ada apa ya? Sedangkan Gamin juga masih bingung cara keluar dari atap. Tak lama telepon dari Han Gyeong mengganggu misi itu. Mana Han Gyeong meminta lihat ujian lembar sekolah lagi. Gamin jadi berbohong dan langsung membuka tasnya. Tapi bukunya tak sengaja malah terjatuh ke bawah dan kena si petinggi Yeonbaek. Sedangkan situasi di dalam gedung kacau. Jiwoo terus berlari dari kejaran si tato bibir. Kini malah datang satu orang lagi. Ya, karena mereka ini bukanlah penjahat pemula alias orang jahat beneran. Maka dalam satu gerakan saja Jiwoo pun terjatuh dan langsung pingsan. Sedangkan anak bandel juga setia kawan. Kini teman-temannya Sunchol jadi kebingungan karena mendengar kabar jika kakek bisa kapan saja tiada. Jadi mereka tak mau kenangan kakek tentang cucunya menjadi buruk. Pokoknya mereka harus merebut Sunchol kembali. Lalu Jun, dia benar-benar terluka parah karena lawannya menggunakan senjata tajam. Tapi Jun mah terus berusaha melawan. Gamin jadi panik karena di bawah sana ia melihat Jiwoo yang pingsan sedang dibopong. Ia pun terus menuju pintu besi itu. Sedangkan Sunchol yang sudah lesu itu ditanyai oleh detektif di mobil. Apakah benar ia pelakunya? Sunchol mah iya-iya aja. Karena sebelumnya ia sudah dijanjikan jika harus menjawab begitu dan sisanya biarkan pengacara Yeonbaek yang akan mengurus. Hanya 3 tahun Sunchol dipenjawir, setelah itu ia akan bergabung dengan keluarga YB. Halus sekali bicaranya Hanul, katanya ia tak memaksa, sambil membuang catatan belajar kecil yang selalu dibawa Sunchol kemana-mana. Si detektif sebetulnya mempermainkan Sunchol, bertanya hal-hal yang tidak sesuai dengan TKP, sengaja menjebak Sunchol dan memang ketahuan kan, Sunchol sudah berbohong. Jadi untuk satu kali lagi, ia pun bertanya, apakah semudah itu menyerah dalam hidup? Sunchol jadi berpikir ulang. Duh, gawat banget. Ditambah kini drone-nya didor oleh si Minwon topi petantang petenteng. Sedangkan Sunchol memilih kembali berjalan lurus. Kini ia jadi berhadapan dengan si tato bibir. Tentu si rambut pirang lah kalah telak. Dan waktunya benar-benar tepat. Karena kawan setianya Sunchol datang. Kini jadi 3 lawan 1. Jiwoo juga tak lama siuman dari pingsannya. Dan untungnya pisau buktinya itu masih ada di mobil yang sama. Ternyata 3 orang masih tak cukup menandingi kekuatan si tato bibir. Dia benar-benar seorang psikopat karena berkelahi sambil tertawa tertiwi ngikik begitu. Jadi kini 4 lawan 1. Tapi memang si tato bibir ini bukanlah tandingan mereka, tapi tandingannya Gamin. Gamin akhirnya berhasil keluar dengan merusak pintu besinya sambil membawa nunchaku. Gamin bersiap menghajar si psikopat tato bibir. Dan benar-benar psikopat karena berkelahi sambil tertawa hahaha. Seru banget perkelahiannya. Tapi memang jago juga lah si tato bibir ini. Namun sejago apapun ya, Gamin mah tetap pemenangnya. Karena ia menggunakan teknik terlarang paman. Dimana si tato dalam hanya 1 pukulan saja langsung terbang sampai menabrak mobil-mobil yang ada di sana dan ia pun KO. Setelah semuanya usai, kini Gamin mengajak si Pirang untuk belajar saja. Tapi si Pirang masih merasa ragu, bikin Jiwoo kesal saja. Sehyeon dan Haewon ada baik, datang dengan heboh sambil teriak-teriak. Padahal acara utamanya sudah selesai. Yang lain pun jadi ikut tertawa tertiwi. Sedangkan si detektif hampir saja nyawanya melayang karena berhadapan dengan penghilang nyawa yang asli. Tapi Gamin datang di waktu yang tepat. Ia membuat pingsan si penjahat begitu saja. Padahal Gamin mah niatnya hanya mau mengambil buku yang terjatuh tadi. Dan ujian tengah semester sudah di hadapan mata. Grup belajar dengan tekun menghafal di berbagai kesempatan. Begitu juga dengan Sunchol, belajar sambil menjaga kakek. Dan selesai ujian tengah semester, yang lain mah heboh sambil mencocokkan jawaban. Tapi Gamin menjadi rendah diri karena jawabannya berbeda sendiri dari yang lain. Gamin pun menjadi ngawang. Ia muram tanpa teman-temannya sadari, padahal mereka kini tengah merayakan ujian yang telah usai.
Sedangkan ibu kini sedang merasa khawatir menanyakan keberadaan Gamin pada Han Kyung. Khawatir bukannya tanpa alasan, karena ada hari di mana ibu sendiri tak berani mengganggu Gamin, yaitu saat selesai ujian. Bukannya apa-apa, tapi saat-saat begitu, entah kenapa kekuatan Gamin menjadi tak terkendali. Benar saja, Gamin yang tak fokus dan ngawang begitu disuruh main tinju di time zone atau jadilah hancur mesinnya. Dan akhirnya Sehyeon juga yang lain bisa merasakan kegalauannya Gamin. Jadi Sehyeon memberikan sedikit nasihat untuk Gamin. Dan kini tiba-tiba semua orang sudah ada di rumah sakit. Gamin mencoba membangunkan kakek Sunchol karena waktu ujian telah tiba katanya. Sedangkan Sunchol, ia tak ada di sana. Namun saat ia datang malah dengan keadaan babak belur begitu. Kemana sih tadi Sunchol pergi? Ternyata ia tadi sempat menghadap detektif untuk menjadi diri yang lebih baik. Namun tak lama mendapat telepon dari teman-temannya jika kondisi kakek sedang kritis. Sunchol pun langsung berlari sekuat tenaga. Tapi malah ada rintangan lagi. Geng Yeonbaek ada di sana. Begitu banyak orang. Perkelahian yang tak bisa dihindari itulah yang membuat Sunchol benyut-benyut. Tapi Sunchol kini dilarang masuk karena ia tak boleh mengganggu kakek yang sedang ujian ditemani Gamin. Dan ujian itu adalah ujian kakek yang telah berakhir di dunia ini. Semua datang ke pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir. Gamin lalu memberikan catatan kecil pelajaran yang dibuang Hanul sebelumnya. Sunchol pun jadi melau menangis pedih karena itu adalah buatan kakek tercintanya. Melihat hal itu yang lain pun jadi ikut merasakan kepedihannya. Waktu pun berlalu, hasil ujian sudah di tangan. Semua merasa takjub tak percaya dengan nilai mereka yang ternyata naik. Tapi Gamin mah diam saja. Bukan karena gagal, tapi karena Gamin takjub juga. Sungguh tak bisa dipercaya karena nilainya pun naik 10 peringkat. Wah, selamat ya Gamin. Dan karena telah berhasil menaikkan peringkat grup belajar, Han Gyeong menagih janji pada Pak Kepsek. Dan akhirnya surat disiplin untuk Pihanul pun dikeluarkan. Kini Sunchol juga sudah berani menghadang Hanul. Semua murid merasa tak percaya bahwa akan ada komite disiplin untuk Hanul sang tak tertandingi itu. Tapi tiba-tiba di lorong sekolah yang sepi, semua keadaan menjadi kacau kembali karena murid-murid kini saling bertarung satu sama lain. Dan itu pastilah ulah Pihanul. Dan episode 8 pun berakhir di situ.